Baik, jadi ya. Oke, selamat petang. Minta maaf saya tidak boleh cakap bahasa Iban. Saya boleh dengar sebenarnya, tapi cakap tidak inilah. Pakai bahasa Malaysia. Ya, bahasa Malaysia. Ya, terima kasih ya Saudara Tawi. Terima kasih banyak karena memberikan kita ruang untuk menggunakan rumah kamu. Saya sebenarnya sangat didorong lah oleh hadiran saudara-saudari ya, untuk kita jumpa pada petang ini. Jadi tujuan kita petang ini untuk lebih kepada memperkenalkan diri saya lah, latar belakang saya. Jadi pada petang ini kita bersyukur kita ada di sini lah petang ini dan harap ada lagi masa yang lain. Saya terus kepada pengenalan diri saya. Saya juga dari seperti orang lain latar belakang saya. Itu adalah masa kecil dulu. Saya adalah yang ini ya. Nih. Saya adalah anak yang didukung nih. Itu masa saya kecil-kecil dulu di hutan di Bareo. Siapa sangka berkat oleh Tuhan kita boleh berada di Kuala Lumpur dan di banyak tempat yang lain. Hanya karena Tuhan yang memberkati. Itulah saya masa muda saya, ibu saya dan itu bukan ayah saya, orang lain. Orang Mak Saleh yang datang dulu. Dan sebagai latar belakang saya sekarang bekerja di UPM sebagai seorang profesor di sana. Dan saya punya rumah di Kampung Arudalan, Bareo. Nomor rumah saya juga nomor 1. Dibagi oleh mereka yang buat nomor-nomor kampung kan. Dan saya juga menetap di Kuala Lumpur di 2 tempat saya ini. Dan dalam pekerjaan saya bekerja sebagai profesor. Itu karena kita bekerja kuat dan kita punya cita-cita dan kita punya visi yang jauh ke hadapan menyebabkan kita boleh mencapai yang begitu. Dan mengenai pengalaman di peringkat nasional, di peringkat kerajaan persekutuan, saya terlibat dengan banyak dasar-dasar di Kementerian Kesihatan kita dalam komiti untuk membentuk dasar negara. Kita terlibat dan di dalam kementerian lain juga terlibat sebagai penasihat kepada menteri dalam komiti. Jadi kita tahu semua tabir urus ini bukan jadi masalah, kita tahu. Jadi di peringkat negeri juga banyak terlibat membantu juga. Dan dalam ekonomi negara pun seperti siapa yang menternak udang harimau, dulu kita punya ekspor ke negara Eropah ditahan sebab ada masalah. Jadi kita kerugian berjuta-juta ringgit sebulan. Saya lah yang ditanggung jawab oleh kerajaan persekutuan untuk membuat sesuatu, dan dalam tempoh 6 bulan kita boleh mencari penyelesaian, dan sekarang ekspor kita berjalan. Bagaimana kita membantu ekonomi negara. Dan banyaklah pengalaman lain yang mewakili negara di mesyuarat antarabangsa. Berapa kali sudah dikirim untuk mesyuarat di antara 185 anggota negara United Nations. Kita saja yang dikirim untuk mewakili negara, untuk membuat keputusan. Dan dari segi politik, sebenarnya saya terlibat dalam politik sejak tahun 80-an. Dalam masa mendiang Datuk Balan Sling dulu. Di mana setiap kali pilihan dia dalam Senate, dalam PBDS sampai dia masuk PBB, saya sentiasa menjadi macam ketua pemuda masa election saja. Lepas itu saya balik ke campus. Jadi kita memang ada pengalaman. Dan di peringkat antarabangsa, saya juga selalu terlibat sampai hari ini sebagai konsultan kepada Food and Agriculture Organization dan WHO, United Nations di Geneva dan di Rome. Kita gerak ke sana juga. Dan ada juga saya jadi penasihat di peringkat antarabangsa, dalam beberapa yang lain. Jadi dari segi pengalaman itu, saya tidak ada masalah, tidak ada mentadbir urus di peringkat negeri, di peringkat besar kita tahu semua. Dan mewakili negara di antarabangsa pun kita tahu sudah macam mana buat kerja itu. Jadi
hanya sebab sekarang saya tengok ada peluang untuk kita membawa perubahan. Itu saya menawarkan diri saya untuk menjadi agent itu, mewakili kita supaya membawa perubahan. Dan yang pasti saya percaya yakin dan kita boleh buat lebih baik dan lebih telus dan lebih adil, dan kita akan tidak memilih bulu atau pihak, tapi melayani semua dengan sama rata. Itu kita punya konsep. Saya ada bagikan saya kepada beberapa orang, tapi ini hanya sebahagian saja. Saya punya CV dalam pekerjaan. Tapi yang saya mau tekan di sini adalah saya membangunkan dan memimpin satu gereja SIB di Semenanjung sejak gereja itu ditubuhkan dalam tahun 90-an sampai hari ini. Saya masih memimpin gereja itu sekarang. Walaupun saya bukan pastor, tapi kita buat kerja sebagai pastor. Saya pernah ke sekolah Injil, tapi saya tidak habis. Sebab tidak masalah. Saya ambil beberapa subjek untuk setahun. Sebenarnya saya perlu 2 tahun untuk master saya dalam sekolah Injil, tapi lepas setahun saya tidak ada masalah lagi, jadi saya berhentilah. Di Tuhan dulu juga lah semua subjek yang sudah ambil. Tapi itu pada saya adalah pekerjaan yang terbaik, melayani Tuhan dalam gereja. Itu so, sekarang saya mau melangkah lagi untuk melayani orang ramai. Dan dari segi membantu suku kita, saya telah membuat proyek untuk cuba menghasilkan ramai orang yang ada PhD, terutama kali orang Ulu dan Dayak. Dan lihat di sini, saya mau lihat Dr. Semalihan sekarang dari Long Selaan. Dia mengajar di Unimas. Dia telah mendapatkan master dan PhD di bawah saya. Dia sana mengajar di Unimas. Dan yang kedua ada satu orang kelabit, Dr. Leslie Morris Bilung pun di bawah saya juga. Dan ada satu lagi Dr. Alexan William Bangsa Sepok. Juga sudah dapat PhD dan dia juga mengajar di Unimas. Dan ada satu Supiban juga Dr. Miki, dia juga di Unimas. Dan satu lagi Dr. Sunung Robin, dia dulu pensyarah di komisi swasta, tapi sekarang dia telah membuat macam bisnes sendiri. Dia mengetuai satu sekolah khas Inggris. Dan bukan suku kita saja, tapi saudara kita orang Cina pun dari Sibu. Dia sekarang Associate Professor Dr. John. Maksudnya satu tahap lagi dia akan sama pangkat dengan saya. Dia juga berada di Terengganu sekarang, mengajar di sana. Dan baru-baru ini Dr. Ubung Anji dari Sri Ambang, seorang Iban juga, di bawah saya juga. Dan ada satu, mungkin ada yang orang terjumpa dia, Dr. Lawrence John. Dia kawin orang Kelabit dari Long Seridan. Ini juga bawa PhD bawah saya juga. Jadi ini hanya sebagian yang saya senarakan. Dan ini juga beberapa orang lagi yang di bawah saya, termasuk orang Sabah, orang Bidayu, di sana ada Budbawang, dan ada Kedazan, Kenya, Iban. Ini sumbangan saya. So ini adalah visi saya dulu untuk cuba membangunkan suku kita, untuk dengan harapan mereka akan menggerakkan suku kita. Dan ini hanya sebagian. Dalam karier sebagai seorang pensyarah, ada juga pelajar saya sekarang yang profesor di luar negara. Orang luar negara jadi profesor sekarang di bawah saya. Saya yang menjadi penyelidik mereka buat PhD dulu. Jadi saya sudah menghasilkan ramai, mungkin 50 PhD dan lebih 100 masters. Dan sumbangan kepada masyarakat, kalau di Bario, kalau dalam internet ada nampak salib di atas satu gunung ini adalah idea saya dan ini adalah sumbangan saya. Saya telah dulu ada salib di sana di gunung ini di Bario, salib kayu yang kecil. Bila saya bawa rekan saya dari KL naik ke sana, berdoa di sana. Kami mulai berbincang bagaimana kalau kita bangunkan satu salib yang tahan lama. Jadi kami bincang-bincang dan
berdirilah salib ini, ya. Yang kalau Anda lihat dalam internet banyak sekarang. Dan apa yang bagus untuk salib ini adalah ia menjadi tarikan pelancong. Dan itu menjadi tumpuan pelancong setiap orang ke Bareau dilihat salib. Naik gunung itu 900 meter tinggi, kan, di Bareau. Jadi ini menambah kepada nilai ekonomi tempatan, kan, dari segi turisme. Walaupun macam ringkas tapi ekonomi tempatan bergerak sebab hanya kerana kita membangun dan satu ada. Ini saya mau tunjukkan bagaimana visi, kan. Kita boleh melihat suatu tempat dan kita akan bincang apakah visi kita untuk lokasi-lokasi ini dalam kawasan kita nanti supaya kawasan Mulu ini nanti menjadi kawasan pelancong, ya, ataupun gerakan ekonomi yang lebih baik. Ya. Tidak lagi kita bergantung kepada orang lain, tapi kita akan maju. Ya. Itu yang kita mau lihat. Dan ini juga saya juga bangun dengan satu lagi ikon pelancongan di Bareau, sedang dibuat sekarang, akan siap dalam sebulan lagi. Dia panggil Wind Chapel. Bangunan asal dia adalah yang ini, dan inilah drawing arsitek, ya, dan ini sedang dibuat, sedang bangun sekarang. Dan ini juga akan menjadi satu ikon pelancong nanti, menambah baik kepada ekonomi daerah Bareau. Ini saya tunjuk ini sebagai satu contoh visi untuk masyarakat kita, walaupun tanpa kewangan kita boleh menggerakkan orang untuk sponsor. Okay. Tapi itu sumbangan dari networking kita dan cara kita menggerakkan orang lain untuk menyumbang. Pastinya orang-orang kita di KL yang menyumbangkan, sehingga ini akan menjadi penggerak ekonomi di Bareau. Dan di Mulu pun nanti saya pernah jalan beberapa tempat, saya nampak ada yang kita boleh jadikan ikon di beberapa lokasi dalam Mulu, supaya orang akan membuat trip dalam Mulu ini dari satu tempat ke satu tempat untuk melihat ikon itu sambil menderma belanja di tempat-tempat mereka itu, kan. Ini akan menaikkan ekonomi lokal. Kan. Ini hanya sebagai contoh. Dalam pelancongan kita boleh membangunkan, dalam pendidikan kita boleh membangunkan dasar cara untuk membawa ramai pemuda-pemudi kita untuk maju. Banyak idea. Dan kalau kita lihat Singapura pun sekarang mereka buat begitu. Mereka ambil orang yang berpendidikan, yang committed, itu Singapura maju. Sebab bila suatu tempat itu menarik, tidak perlu kita advertise pun orang datang. Kalau daerah Mulu ini menarik, turis atau tempatan atau luar negeri akan datang berbuyun-buyun. Kita pula yang nanti susah mau melayani mereka. Jadi begitulah, kalau kita bangun satu komuniti begitu, kita akan menarik orang untuk datang. Dan mereka yang datang ini bukan kosong, mereka yang datang membawa resources. Oke, inilah kekurangan kita sekarang, ya. Di mana di kampung saya nampak sekarang tidak ada harmoni, banyak kekacauan, banyak ketidaksepahaman. Banyak orang ikut sini ikut sana, saudara marah pun tidak sehaluan, itu kadang-kadang rasa sedih. Ya.